Itu kata Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam turun nanti, tugasnya apa? Membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi yang dimakan oteng setiap hari. Nah, itu dia kawan-kawan. Uh, uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Gini kan, saya kan barusan tanya Dola ini yang aplikasi. Terus sedangkan Dola aja manusia nggak bisa jadi Tuhan, katanya Dola. Ya itulah Bang. Iya memang gitu Bang. Manusia itu nggak mungkin jadi manusia itu nggak mungkin naik pangkat jadi Tuhan. Karena itu mereka itu memfilsafatkan Tuhan itu seperti ini. Tuhan turun pangkat jadi manusia, manusia naik pangkat jadi Tuhan. Falasik nggak itu logikanya? Falasik. Ya udah Bang, ada lagi Bang yang mau disampaikan? Yang itu aja Ustaz. Sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Najis. Ya udah nggak apa-apa. Kalau najis saya mau menyembah manusia yang terkutuk di kayu salib. Sekalian selama ini memuliakan salib, ternyata di dalam Bible baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, itu apa? Simbol kutuk. Kalian mempermuliakan salib. Di kolor kalian ada salib, di anting-anting kalian ada salib, di gereja kalian ada salib tempat ibadah, di rumah-rumah kalian ada salib yang mati terkutuk, digantung Yesus di situ. Kalian permuliakan itu karena kenapa? Menurut doktrin kalian itu adalah keselamatan bagi kalian. Tapi kalau kita merujuk kepada Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ternyata simbol kutuk. Mana dasarnya? Ulangan pasal 21, 22, 23 bahwa salib itu adalah tempat orang terkutuk. Sedangkan di dalam Galatia 3:13 Kristus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Ya. Oke. Selamat pagi. Apa tema, Os? Ya. Pagi, silakan open kamera dulu, Bang. Oten, silakan Oten. Open kamera, Bang. Nih. Kelihatan kali Kristennya nih orang. Memang Kristennya nih kelihatan kali loh. Umat Islam babi katanya. Ternyata yang disebut babi, yang disebut anjing di dalam Matius 15:26 itu yang beriman kepada Yesus, tapi yang beriman kepada Yesus tapi disebut anjing. Matius 15:26. Jangan aku memberikan mutiaramu kepada anjing. Jangan gitu.
Ya. Nah, gitu kawan-kawan. Naik pula si CP ini. Cepet. Iya, Cil. Ya, buka kameramu cepet. Oh, cepet. Buka kamera kau cepet. Lama kali si CP ini. Oh, udah di mute. Gimana ini? Ya, Gimana kenapa tanggapanmu tuh? tentang tema yang saya pasang? Ini ada tema, silakan ditanggapi. Ya, kebanyakan orang kan menyalahkan orang lain. Nanti kau, Ya. kalau kau menganggap dirimu silakan. benar, kau Kamu bingung setuju pasti. nggak? Kamu setuju nggak Setuju. dengan tema ini? Kalau kau nggak setuju, biar Setuju. saya kasih tahu samamu. Biar saya kasih tahu Setuju. samamu. Oh, berarti Setuju. Oten salah sembah. Oten Ya, salah sembah. lalu bisa nggak kau membenarkan? Ya enggak, sabar dulu. Berarti kau sudah akui ini Sabar kalau gimana Oten ya itu kau ini? salah sembah. Iya, aku salah sembah. Lalu bisa nggak kau Cepet benarkan salah sembah. aku? Oke. Berarti kau salah sembah ya? Iya, benarkanlah apa yang seharusnya disembah, coba. Ya enggak, kau kan udah ngaku tuh kalau Kenapa kau kau salah sembah. bingung? Berarti kau Enggak. bingung ini? Biar aku Saya yang enggak menjelaskan. bingung. Kau kan sudah mengakui Enggak, bahwa kalau kau kamu itu salah bingung, sembah. kau kan bingung ini membenarkan. Kau hanya bisa menyalahkan. Makanya aku mau menjelaskan ini. Kalau kau bingung, Ya silakan, silakan jelaskan. ya berarti kau bingung. Jelaskan. Pastikan dulu kau tidak bisa. Ya jelaskan aja, Jelaskan. jelaskan. Gak usah banyak curhat. Ya Jelaskan. gimana kau ini? Aku kan tadi ku sebut, aku salah sembah. Bisa tidak kau benarkan? Ternyata kau tidak bisa membenarkan. Ya kalau kau sudah salah sembah, ya ngapain lagi dibenarkan kau? Nah, Kau gimana pun mau kau ini? dibenarkan kalau kau sudah salah sembah? Ya, berarti kau udah salah sembah ya? Iya, berarti artinya kau di sini cuma taunya menyalahkan orang lain, nggak bisa Saya membenarkan orang saya lain. enggak menyalahkan. Ngapain saya mau menyalahkan kalau kau pun sudah mengakui bahwa kau salah sembah? Ya berarti kau kan tidak bisa membenarkan orang lain, tidak bisa memperbaiki. Bukan gini loh. Kalau kamu ya sudah kan, nggak bisa mengaku kan? bahwa kamu salah sembah, kenapa kamu tidak berusaha untuk membenarkan penyembahanmu itu loh? Kok berusaha? Jangan merokok lah. Kau pun merokok. Enggak usah di Berusaha membenarkan. Kahani, enggak usah di mute. Ya silakan kalau kau memang salah sembah, ya sudah, berarti kau memang salah sembah gitu. Ya kau bisa nggak membenarkan? Kalau kau cuma bisa Dibenarkan kau tetap menyalahkan, ya untuk bengkok. apa kau? Ya gimana lah, apalah yang benar menurutmu? Oke, baik. Nih saya kasih tahu. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, Yohanes 4 ayat 22, akan tiba saatnya penyembah-penyembah benar, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Kamu mengenal apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan Jelaskan kami mengenal apa aja. yang kami sembah. Itu kan salah kau bilang tadi. Ngapain kau bawa-bawa bibir lagi? Jelaskan yang benar menurutmu. Biar ku ikuti ini kau. kan sabar. Saya mengatakan kamu salah sembah karena kenapa? Menurut standar Bibelmu, apa yang dikatakan standar Bibelmu ternyata kau menyelisihi. Jadi standar makanya kau salah Bibel itu sembah. benar. Jadi menurutmu Bibel itu benar. Gimana Menurutmu sih kan ini Bibel orang? itu berarti benar. Kalau kau Saya bawa nggak referensi, membenarkan Bible. Gini, nah saya gimana? membawa Jadi apa yang narasi benar tersebut. menurutmu? Ya, makanya diam dulu, dengarkan saya ngomong. Saya membawa statement kayak gini karena kau kan meyakini si cepet.
Eh, ah, hmm. Ah, ah. Halo bang, halo bang. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ada typing. Tadi ada typing mainan tapi orangnya udah saya screenshot tadi itu. Saya tahu orangnya tuh masih sekampung mas saya. Besok saya takut Siap. Mantap. Besok Mantap, udah Bang. udah saya lacak. Masih sekampung mas saya itu. Mantap. Buktinya udah saya Mantap. screenshot. Tadi dia Mantap. typing, udah saya lihat ininya, saya lihat akunnya masih sekampung mas saya. Buktinya udah jelas. Oke, mantap. Saya ini Mantap sekali. saya suruh, oke. Ya bang. Mantap, mantap, Mau mantap. ganggu, Bang, ya. Ya bang, siap. Makasih ya bang ya. Mantap. Mantap. Nomor pasien selanjutnya. Lagi di warung ngapain Oh iya kawan-kawan. Ini tolong ya kawan-kawannya. Naik lagi di si CP. CP. Enggak, maksudku gini bocil. Kalau aku menyatakan kau jangan lewat sana, itu jalan yang salah, nanti kau ke jurang. Aku bisa menunjukkan jalan yang benar. Kau menyalahkan aja, nggak bisa kau tunjukkan yang benar yang mana. Gimana Ya itu? kan kau kan mau ku jelaskan sama kau kan Coba menurut jelaskanlah. standar Bibelmu ya. Kalau apa yang kau lakukan sekarang dan standar Bibelmu itu bertentangan, makanya ku bilang kau itu salah sembah. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan Bibelmu. Kan sudah ku bilang tadi, iya aku salah sembah. Bisa nggak kau jelaskan? Ya Kalau kau ngambil makanya referensi dengarkan Bibel saya ya sama aja lah. menjelaskan. Yang benar yang mana? Apanya yang sama aja? Karena kamu sejatinya mengimani Bible sebagai kitab suci, tapi kamu bertentangan perlakuanmu dengan apa yang dikatakan oleh Bible. Maka disitulah Jadi- kelirunya kau. Ya, artinya kau kan sudah membenarkan Bibel itu. Kalau kau bawa referensi itu. Nah, ya jadi kamu maunya dijelaskan menurut Al-Quran dan hadis gitu maksudnya. Sesuai Ya, apa yang menurut saya yang dengarkan. benar yang mana? Menurutmu yang benar Nah, itu yang mana? makanya begini, Bibelmu dikatakan bahwasanya penyembah-penyembah benar itu akan menyembah kepada Bapa, Ya, bukan menyembah Yesus. Kata ya Bibelmu. berarti Bibel itu benar. Menurut kita Ini dua. tidak berbicara tentang keyakinan saya. Ini Gimana kitab ya suci kau ini? kau. Kitab suci Iya, berarti kau. Di sini kita masih Bibel berbicara itu tentang benar. ilmiah dan akademisi. Bukan Masa dulu. bocil Sabar dulu. akademisi? Mana bisa bocil akademisi? Agak lain. Makanya dengarkan dulu. Dengarkan dulu CP. CP. Oh CP. Kenapa sih si CP? Saya mau menjelaskan Al-Quran kepada kau. Mau ngapain saya jelaskan Al-Quran tentang kepada kau? Bibel aja kau tolak, sia-sia aku menjelaskan Al-Quran kepada kau. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh menjelaskan Al-Quran kepadamu. Karena kenapa? Bible aja kau tolak, apalagi Quran. Saya sudah bisa bayangkan. Ketika saya menjelaskan kepadamu tentang Bible, kamu tolak nih. Kamu tolak.
Bible. Apalagi Al-Quran bukan kitab sucimu, sedangkan kitab sucimu aja kau tolak, apalagi kitab suciku. Kan begitu logikanya. Makanya kau berpikir dulu cepet. Kalau kau mau dijelaskan menurut standar Quran, nggak mungkin saya jelaskan. Kenapa? Kalau Bibelmu saja kau tolak, apalagi Quran saya. Nggak nyambung, nggak nyampe di situ. Jadi nggak usah lah. Cukup kau belajar Bibelmu dulu, baru kau belajar Al-Quran. Kan gitu cepet. Kau menjadi orang yang kali. Itu pasien rumah sakit jiwa, Dek. Aduh. Mau cuman lah. Lepas kemarin si CP itu. Lepas dari mana, Bang? Lepas dari rumah sakit jiwa itu ya? Aduh, cepet. Salib itu apa? Salib itu simbol kutub. Menurut kita apa? Oke. Pantas hilang satu pasien RJS saya. Tonton ribuan drama pendek lengkap secara gratis hanya di Pine Drama. Si cepet dari dulu dia gitu aja dia. Membatalkan Yesus disalib, cuman memberikan pemahaman tambahan akal kepada kita manusia, sehingga kita Halo, selamat malam. Selamat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, gimana Bang? Ya, sudah ada OTN-nya naik abangku. Udah, tapi nggak ada yang waras. Bertanya pun payah, sulit. Syarat jadi OTN itu mesti gila dulu. Nah iya. Naik lagi nih pasien Pak. Enggak, bocil. Kau belum dapat aku targetnya. Goalnya kemana ini yang benar? Udah aku diturunkan di mute. Gimana ya kalian ini? Makanya CP ku bilang, kenapa kemudian? Kenapa kemudian? Sabar. Kalau aku menyalahkan orang lain, aku bertanggung jawab untuk membenarkan. Oke. Berjanji Kalau kau membenarkan. Aku menyalahkan orang lain, aku bisa membenarkan Oke, mana yang makanya benar. Iya, Itu orang yang bertanggung di sini jawab. mau aku benarkan, tapi Coba yang mana yang di sini benar? mau aku benarkan, tapi Oke, di sini mau aku benarkan, tapi nanti kalau aku benarkan, kau bakal bacot atau mau menerima. Jangan di mute, moderator, jangan di mute. Biarkan aja dia ngomong. Kecuali kalau dia nanti ngoceh, buka mute kau. Nanti kalau ku benarkan pun Lanjutlah, kau mau benarkan, enggak kau benarkan. dengarkan? Iya, Oke, apa yang ku benar, benarkan coba. kau ya. Di dalam Yohanes 4 nomor 20 sampai 25 penyembah benar, yaitu menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami mengenal apa yang kami sembah, kata Yesus, sedangkan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah.
Kata Yesus, menurut Yesus, penyembah-penyembah benar itu menyembah kepada Bapa, sedangkan Kristen itu menyembah kepada Yesus. Ya Salah berarti toh? Bible itu benar. Oke? Benar, Betul tidak? Bible itu benar berarti. Berarti kau berbicara Bible itu benar. Benar secara Referensi apa dulu? Bible itu benar. Ya benar secara keimanan. Nah, itu kan Secara apa lagi? kalau menurut kau. Kalau gini. Coba blow on. Cepe, dengarkan Cepe. Ya gimana? Kau di sini kan mau dibimbing berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bibelmu. Saya tidak mengatakan Bibelmu itu benar. Yang saya katakan Jadi ngapain adalah, kita bahas? masa kamu beriman kepada Bible sebagai kita mau kitab suci? menemukan yang benar. Tapi kamu Jadi kalau referensi yang kau bawa dianggap tidak benar, ngapain kau bawa? kalau Bibelnya aja dia tolak, apalagi Quran. Kalau kita mencari Apa? yang benar, Apalagi? lalu referensimu kepada Bible kau anggap tidak benar, itu bagaimana itu bocil? Carilah referensi yang menurutmu benar, apa yang menurutmu Enggak, benar. saya ini di sini. Saya ini di sini mau mengembalikan kamu kepada Biblika. Kamu kan ini selama ini nggak biblikal. Kembali Kenapa kepada nggak biblikal? Biblika. Karena Bibelmu mengatakan apa, kau melakukan apa, bertentangan apa yang dikatakan oleh Bibelmu dan apa yang kau lakukan itu bertentangan. Makanya apa? Makanya saya mau meluruskan bertentangan? pemahamanmu sesuai apa Yang yang mana? tertulis di dalam Bibelmu. Tidak harus saya mengimani bahwa Bibelmu itu adalah kitab suci. Jangan kau paksakan aku. Tapi saya mau kembalikan kamu kepada Bible karena selama ini kamu tidak sesuai dengan Bible. Paham? Oh iya, lalu yang sesuai Bible seperti apa? Yang sesuai Bible seperti apa? Kata Yesus, yang selama ini kau anggap dia adalah sang penyampai firman, berdasarkan Yohanes 17 ayat 8, dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 20 sampai 25, itu penyembah-penyembah benar akan menyembah kepada Bapa. Kami mengenal apa yang kami sembah, sedangkan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Nah, Ya, itu cepet. apanya yang dikenali dari Bapa? Kok apanya yang Apa yang dikenali dikenali? dari Bapa? Iya. Tapi Kalau kami kau mau mengenal mengenal apa yang Bapa, kami sembah. Yesus, iya, makanya sabar loh. Apa yang dikenali Sabar dari loh. Bapa? Kata Yesus. Kenalkanlah. Kata Yesus, kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, kamu mengenal satu-satunya Allah Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Apa Allah Bapa yang seperti apa benar Bapa itu itu? apa yang bisa dikenali? Ya seperti apa coba? Seperti apa kemudian Bapa itu? Kata Yesus di Matius 5:37. Dialah yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak pernah kau dengar, rupanya tak bisa kau lihat. Itu Yesus yang mengatakan Ya itu lalu Yesus. seperti apa itu? Ya namanya suaranya nggak bisa didengar, rupanya nggak bisa dilihat. Apa yang kau harus lakukan untuk mengenal Tuhan yang benar? Ya kau ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Markus 12:9, seperti apa dengarlah itu? hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Jadi kau harus mengesakan Tuhan, nggak boleh kau mentigakan Tuhan. Apalagi mentujukan berdasarkan Wahyu 5 nomor 6. Gimana mengesakan Tuhan itu bagaimana? Kita nggak bisa mengenali, Mengesakan Tuhan tetapi itu ya mengenali mentauhidkan, lewat mensatukan. apa itu mensatukan itu? Ya kamu meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, nggak boleh kau yakini Tuhan itu ada tiga. Apanya yang satu? Satu, namanya satu cepe. Atau kau ajarilah kau, kau udah nggak ngerti kau nih. Jadi ya kau ajarin aku gimana. Ya, yang Gimana? dimaksud dengan satu itu kita yang menjadi satu dengan Bapa. Itu yang dimaksud satu, karena satu ngarang itu kau. tidak akan bisa dipahami manusia. Tidak ada yang satu mutlak absolut, yang tunggal murni, yang tidak terdiri dari, tidak terkomposisi yang bisa dipahami manusia. Makanya muncullah rumusan Tritunggal.
Seperti itu, tidak ada yang Ya, tunggal murni yang bisa itu kan dipahami asumsi manusia. teologis. Ya, Isu coba apalah asumsi contoh? teologis, Cepe. Contoh secara Kamu mau logika yang mengikuti tidak kata terdiri pendeta? dari. Kamu Coba buat mau dulu mengikuti logikamu. pendeta? Sabar dulu. Kau mau mengikuti asumsi teologis atau mengikuti ajaran Yesus? Coba di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Iya, Ada makanya nggak? kan tidak ada yang tunggal. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh. Gak ada yang tunggal. Apa Itu yang tunggal, itu kalau sudah dikatakan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, dan ini adalah hakikatnya sama tapi keperbedaannya berbeda, apakah itu dapat dikatakan tunggal padahal dia bisa dihitung? Ya bisa, makanya disebut rumusan Tritunggal. Karena tidak ada yang siapa- tunggal yang bisa dipahami Siapa manusia. yang Coba mengajar? kau buat Emang- dulu emang contoh yang bisa diterima Emang- logika. Apa contoh yang tunggal? Ya tunggal itu ya satu, CP. Apa yang satu? Yang mutlak, satu mutlak. Apa contohnya? Buat satu contoh aja. Nggak usah banyak. Satu contoh, ya dirimu itulah, satulah dirimu itu kan. Yang mana diriku? Ini ada rambut, ada jidat, ada mata, yang mana? Dirimu lah, yang mana dirimu? Ya iya dirimu itu. Dirimu itu. ada fisik, dirimu itu ada fisik, ada metafisik. Itu nggak Kau kan tunggal. manusia. Itu terdiri dari yang tunggal. Apa contoh yang tunggal? Coba buat satu aja contoh yang tunggal. Ya kau yang bisa itu, dimengerti. kaulah itu. Iya, yang mana? Aku itu yang mana? Enggak, tanya dulu aja. Ada Tanya aja berupa dulu dia. metafisik, Apa itu absolut cepet? ada berupa Apa itu fisik. absolut cepet? Yang tidak bisa terbagi lagi, yang benar-benar murni, mutlak, Tadi berdasarkan Tuhan itu tidak absolut enggak? terkomposisi. Enggak, Tuhan tadi absolut tidak? Enggak. Loh, kok enggak? Jadi kok enggak percaya adanya Tuhan? Apa yang absolut? Contoh yang absolut yang Oke, bisa masuk contoh logika absolut manusia, tentang sebut kekuasaan satu. Seorang raja memiliki kekuasaan itu absolut tidak? Ada raja, ada kekuasaan, lalu raja itu ada apa Enggak, aku lagi? tanya. Ada pemerintahan, Seorang raja ada rakyat. memiliki kekuasaan itu absolut apa tidak? Enggak, bisa dibantah. Ya bisa dibantah. Raja punya kuasa nggak absolut? Raja itu tidak ada kalau tidak ada rakyat yang dipimpin. Enggak, aku nggak tanya Wilayah rakyat. geografis, Aku tanya ketika kerajaannya. berbicara tentang raja sudah pasti terkoordinasi dengan adanya rakyat. Jangan diubah, Cepek, jangan diubah. Makanya itu nggak tunggal, ada raja, ada Cepek, rakyat. adanya Tuhan, Cepek, adanya Tuhan pasti adanya ciptaan. Adanya raja pasti Ya, itu adanya rakyat. dualitas. Oh, Itu jangan diubah, dualitas, bukan Cepek. tunggal. Makanya analogi pemikiran pemahamanmu itu ini udah kacau. Kamu katakan secara absolut, dualitas. sementara Tuhan menetapkan Kacau. tentang hukum. Itu kan dualitas yang kau sebut tadi, ada ciptaan, ada Iya kan penciptaan, kamu ada tadi raja, ada minta rakyat. satu perumpamaan apa Ada tuh? laki-laki, ada Bagaimana untuk perempuan, ada menetapkan hitam, absolut ada tadi? putih, Seorang ada raja atas, ada memiliki bawah, ada kekuasaan. kiri, ada kanan. Yang absolut lah apa? Yang tidak bisa Iya, seorang terkomposisi, yang raja tidak memiliki terdiri dari. kekuasaan. Contoh, Ada kau tuh absolutnya memiliki kekuasaan di antara keluargamu, betul? Kalau kau Ada punya aku, ada keluargaku. udah punya istri. Disebut keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, satu rumah tangga. Iya, inti sehingga kau keluarga dikatakan inti. absolut. Kau yang Yang berkuasa mana? di antara keluargamu. Untuk membentuk satu keluarga inti harus ada bapak, ada ibu, ada anak. Aku nggak Disebut tanya satu keluarga membentuk, inti. Yang adanya tentang mana? absolut tadi. Karena sudah terbentuknya keluarga tadi, makanya aku katakan, ketika raja memiliki kekuasaan, dikatakan dia sebagai raja karena ada namanya rakyat. Adanya presiden karena adanya rakyat. Kan nggak mungkin Ya, kalau... iya kan itu nggak absolut itu. Ya ampun, Ada jadi raja, menurutmu ada absolut rakyat. bagaimana? Coba, menurutmu absolut bagaimana? Yang nggak ada yang bisa dimengerti manusia. Definisi Awak- absolut apa? buat contohnya apa? Definisi absolut Buat contoh yang benar-benar menurut kau sebagai tunggal. CP. Buat contoh satu yang benar-benar tunggal, yang tidak terpisah, tidak terdiri dari. Contoh apa yang bisa masuk logika? Apa contohnya? Itu kau namanya mau menyamakan Tuhan dengan makhluk, bodoh.
sudah, Karena berarti kan Tuhan kalian itu tidak banyak. serupa dengan makhluk. Makanya cepet bagusan Iya, cepet. makanya jangan di luar logika, harus logika lah. Itu Coba. bukan di luar Apa yang logika diterima loh, logika? Cepet. Itu di dalam logika. Ketika kita berbicara tentang rakyat, berbicara tentang raja, berbicara tentang presiden, itu di dalam logika manusia. Nah, ketika Ya, kamu lalu apa berbicara, yang benar-benar absolut? iya, Yang benar-benar ini- tunggal, murni, mutlak, dia Oke, tidak terdiri dari presiden itu satu tidak? Presiden. presiden. Iya, presiden itu Presiden satu tidak? gelar. Iya, aku tanya presiden itu satu tidak? Banyak presiden di bumi ini, banyak. Aku nggak tanya presiden seluruh dunia. Aku tanya Yang presiden benar-benar Indonesia. mutlak. Yang Iya, benar-benar presiden- mutlak apa? Presiden Indonesia satu atau dua? Oknum presiden itu ada berapa di Indonesia yang sedang Satu. punya ini sekarang, berarti yang sedang absolut tidak satu. Satu. Berarti absolut tidak satu. Bahwasannya satu presiden memimpin seluruh Indonesia, betul? Harus ada yang dipimpin. Kalau tidak ada yang dipimpin, dia tidak bisa disebut presiden. Ih, Harus ada wilayah yang dikuasai. Harus ada negara republik. Gimana kalian ini? Harus ada yang lain. Harus ada yang lain. Tidak ada yang tunggal. kita udah ikutin analogimu. Absolut itu yang tunggal keinginanmu secara bisa kita apa namanya? Yang analogi itu bisa kita pahami. Kayak gini di dalam wilayah Gimana? iman, dalam wilayah iman kalian itu, dalam wilayah iman itu, Tuhan itu benar-benar sendirian. Tepat nggak itu? Enggak, pemahamanmu, analogimu, ada analogimu, coba pemahamanmu, analogimu. Bagaimana kamu untuk memaparkan tentang absolut tadi? Tidak ada yang absolut, tidak ada yang Contohnya, aku minta tunggal. contohnya bagaimana? Contohnya. Ya memang tidak ada. Makanya kalau kau berbicara tadi tentang Aduh. Tuhan, harus ada yang lain. Contohnya Bentar. harus ada manusia untuk menyatakan dia Tuhan. Bentar. Harus ada yang lain. Untuk menyatakan satu keluarga harus ada ayah, Halo, Mak. ibu, anak. Oh, coba panggil nomor itu, Mak. Nih si Cepek ini udah gila dia nih, Mak. Ah. Keluar dari rumah sakit jiwa nih. Coba. Bukan. Mama suruh lu dia Kalian kan mau turun, Mak. diajarin nih. Cepat. Mak. Dia gila Hotel ini, nggak pula maknya susah pengertian ini, absolut, Mak. ada lain kosal. Ya iya, makanya Ya. ada anak, Ya, Mak. ada mama, ada bapak. Ya, ya. Bentar, saya Satu tanya Oh, dulu rumah lagi, sakit saya jiwa ya? tanya. Oh, RSJ ya? Dulu. Oh, RSJ. Siap. Udah, Cepek kok dipanggil Cepek. Nanti kok tuh Pak makan obat, pakai ini ya obat Coba gila 1 logika, kali kalau 3 hari ya. kalian tidak gila, artinya rasionalitas kalian bekerja, berpikir, otaknya masih bisa berpikir. Apa yang benar-benar tunggal Coba diam dulu mutlak. kau, mau saya tanya Google. Masa gitu aja nggak bisa? Ya. Kok coba moderator kasih diam dulu dia moderator. Saya mau ini dulu, kasih diam dulu dia. Halo Google, kata si CP absolut itu di luar logika, benar gak itu? Kita dengarkan jawabannya Dola ya kawan-kawan. Istilah CP absolut itu tidak selalu benar. Istilah ini biasanya merujuk pada karakter fiksi dengan kemampuan di luar nalar karena aturan dunia. Hal ini wajar dalam Bagusan kok Tuhan kan aku Cepek. Ini udah absolut banget. Iya, makanya disebut itu fiksi, hanya di dalam Ya, imajinasi manusia. Dikatakan Cepek, tunggal Tuhan itu kan hanya ajaku, berada Cepek. di wilayah Aku sedang imajinasi promosikan manusia. diri Cepek. Aku sedang promosikan diri. Aku udah gondrong, udah kayak Yesus. Nah, kau Tuhan kan aja aku nih secara mutlak ini aku menampak di depan matamu Cepek. Udah kayak Yesus. Kalian bicara Tuhan. Tuhan Berarti pun nggak menurut ngertinya kamu, kalian. Cepek, Tiap sabar hari dulu, bicara Cepek. Tuhan. Cepet, berarti menurut kamu tidak ada satupun sesuatu ataupun itu oknum, baik itu objek yang bisa dikatakan dia absolut. Berarti tidak ada Nggak satupun ada. sesuatu itu, apapun itu. Oh, nggak Apapun ada. itu nggak ada. Untuk apa istilah absolut itu ada kalau tidak dikaitkan dengan sesuatu? Ya, sebutlah apa contohnya? Contohnya Yesus satu, betul? Yesus ada berapa? Ada 1 atau 2 Yesus? Terdiri dari. Aku nggak tanya terdiri dari. Iya, Yesus terdiri dari 1 anak, yaitu dari Maria, betul? Iya, terdiri dari. Berarti Yesus ada berapa? 1 atau 2? Terdiri dari. Terdiri dari dilahirkan Maria. Berarti ada berapa? 1 Ya. Yesusnya. Terdiri dari perkataan.
terdiri dari daging. Iya, aku tanya Yesusnya ada Terdiri berapa? Mau dari- dari mana kek? Dari Jonggol kek? Dari terdiri Unitarian dari. kek? Dari Lampung kek? Tidak. Yesusnya ada berapa Tidak. menurut iman Kristen? Tidak tunggal. Memang betul lah Kristen ini ODGJ. Orang sedang gangguan Yesus. Ya kan nggak tunggal, dirimu lah. Yang mana dirimu coba? Yang benar-benar tunggal dirimu itu yang mana coba? Ya kedagingan Yesus itu tunggal atau tidak? Dirimu dulu dibahas. Aku tunggal, Ngerti nggak? aku Paham tunggal. nggak kau tentang dirimu? Apa yang Ya, tunggal pada diriku dirimu tuh coba? tunggal, diriku tunggal yaitu hanya aku yang dilahirkan oleh mamaku bernama Sal, tidak ada selain daripadaku. Wow, keren kali kata-kataku. Kan dipanggil. Ketampar juga pun nanti CP. Nggak bisa, dia nggak bisa. Dia Pasien tuh memang- terlama itu loh Bang Sal. Gini Bang, dia tuh sebenarnya mau jadi apa Kristen makrifat. Makrifatnya udah ODGJ tapi orang dengan gangguan Yesus. Gitu. Ya ibarat tidak ada lagi syariat ya yang dia jalankan. Masa absolut itu tidak ada satupun sesuatu itu yang absolut. Terus untuk apa istilah absolut ini ada kalau tidak dinisbatkan kepada apapun? Kan rugi juga ada istilah absolut tapi tidak dinisbatkan kepada apapun. Karena ini kan agak lain. Coba baca Jadi Bang, kalau surat kita Az-Zumar berpikir ayat 2, secara- Bang. Bang, surat Az-Zumar ayat 2 coba Bang. Waalaikumsalam Bunda. Surat Az-Zumar ayat 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zumar ayat Ayat 2 2. ya. Siqal ladzi si CP. Sampai yang di Kombal dan penonton Az-Zumar ayat 2 kan? Ya siap. Coba. Hmm. Mana ini kok bentar, aduh. Pak Angon itu naik tuh Pak Angon itu. Waalaikumsalam hamba Allah. Masya Allah saudara-saudara muslim ini luar biasa ya. Iya. Mana Pak Angon? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budiyallahu mukhlishan lahul din. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan Sembahlah kepadanya. Allah. Terus baca ini Bang, di surat Aqsa ayat 42 Bang, coba Bang. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka tuhankan itu masih mencari Tuhan yang pemilik ars. Siapa pemilik Tuhan pemilik ars? Wasamawati awal ars, kan gitu kan? Allah yang memiliki ars. Nah, berarti orang-orang yang menuhankan selain daripada Allah, Tuhan mereka tuh masih menuhankan Tuhannya Allah gitu. Tuhan kita nih pemilik alam semesta yaitu Allah. Gitu. Surat Al-Aqsa. Al-Isra ayat 42. Al-Isra. Ya, 42 atau 43. Al-Isra. Nah, Isra 42. ya, antara 42 atau 43 tuh. Assalamualaikum Oras. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Isra. Kullau kana ma'ahu ilahatun kama yaquluna idzal la yabtaghu ila dzil arsy sabila. Katakanlah Muhammad, seandainya ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan pemilik arsy, yaitu untuk mengalahkan atau menyainginya. Betul. Siapa Tuhan pemilik ars? Allahu Rabbus samawati wal ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, Tuhan pemilik ars itu Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka tuhankan itu masih menuhankan Tuhan pemilik ars. Siapa Tuhan pemilik ars? Allah. Masya Allah. Lanjut Bang, lanjut. Aku gak jadi aku makan yang ijo-ijo ini nih. Gara-gara siapa cepek tadi nih. Ya terpis. Si AA tuh naik AA. Ya tropis, aduh tropis pasien.
Hmm. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Salam Bang Temon. Dua suapan lagi. Gimana? Cil, coba nggak kasih bocil, coba arti absolut apa di Google coba. Tadi bahas yang tadi. Absolut. Bentar ya. Bahas yang tadi dulu. Ya bentar. Kita ini apa namanya? Apa? Tropis. Kenapa kau tropis? Bentar, Tropis, bentar. Kan punya agama ndak? Ya bentar nanti Apa ya. pula? Udah ini sama siapa? Sama si bocil. Arti absolut apa di Google? Apa arti absolut? Jangan absolut artinya gitu aja. Absolut artinya? Di Google aja coba. Lagi makan bentar ya, belum bisa open cam. Nggak usah, A. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, absolut adalah sesuatu yang bersifat mutlak, tidak terbatas atau tanpa syarat. Istilah ini menggambarkan sesuatu pasti tidak dapat diragukan lagi. Oke. Nah, terus Tuhan siapa yang tidak bergantung kepada apapun? Apa contohnya? Coba Ah, satu tapi contoh. Tuhannya Islam. Nanti gini. Sesuatu yang bersifat mutlak kan, tidak terbatas atau tanpa syarat, kan gitu. Ya contohnya apa? Secara filsafat, sesuatu yang dianggap sempurna, utuh, tidak tergantung pada entitas lain. Ya, iya, Absolut, hanya tidak tergantung. anggapan itu. Apa yang Sebentar tidak dulu, tergantung pada sebentar entitas dulu. lain? Kan lu Contohnya apa? lagi bahas tentang absolut, kan? Nah, dan tidak bergantung pada entitas lain. Nah, siapakah Tuhan yang tidak pernah bergantung kepada entitas lain? Coba, kalau bocil kan tahu di Al-Quran Tuhan siapa yang menyatakan dirinya seperti itu. Beda sama Yesus. Kalau Yesus itu bergantung pada Tuhan Bapa. Karena kalau berbicara tentang absolut pasti merujuk kepada ketuhanan. Bang Temon bukan Bocil tergantung. semua ini. Ya bukan Coba, kalau tergantung tidak kepada ada- kan, tidak kalau ada- Tuhan kita kan tidak tidak ada bergantung ciptaan. kepada apapun. Kalau Tuhannya Bang Tidak Tepa ada itu digantung. ciptaan, tidak ada manusia. Siapa yang menyebut Tuhan? Loon. Belajar di mana Siapa yang lu? menyebut Tuhan? Kalau tidak Siapa ada yang menyebut ciptaan, Tuhan? siapa yang menyebut nama? Nggak usah Ya diladenin jadi itu, logikanya loon. gini, bagaimana kau mengklaim kau punya anak kalau kau nggak punya anak? Kan loon. Contoh nih, kau mau mengklaim, wah saya ini punya anak, padahal belum nikah. Gimana kau mau klaim seperti itu? Kau boleh tanya pula, gimana Tuhan itu bisa disebut Tuhan kalau nggak ada manusia? Nah inilah blow-on-nya kau. Gimana kau mau punya anak kalau kau nggak punya anak, apalagi kau belum nikah kau? Ya wajarlah kalau kau udah nikah atau punya anak, mungkin karena udah tua, memang kau udah tua. Sebenarnya Tapi pengen naik dari tadi cuman nanggung lagi makan ini baru beres. Cuman kalau masalah absolut memang secara filsafat itu pasti merujuk kepada Tuhan karena tidak ada karena Tuhan itu tidak bergantung kepada entitas lain gitu, Cil. Nah, kan di Al-Ikhlas terus di Toha 14 cuman Allah di Al-Qur'an yang menyatakan dirinya yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Nah, kalau Tuhannya Oten digantung, bukan lagi bergantung kan gitu iya, sederhananya. bukan Makanya lagi dia pasti bergantung, tapi digantung. nah, tentang absolut tidak bisa ditanyain ke manusia, yang manusia tuh pasti bergantung kepada orang lain gitu. Makanya dia cuma muter-muter kata-kata aja, Cil. Nah, next lagi kita bantai aja di sana gitu. Pasti kayak gitu kalau oten-oten. Karena kalau ngomongin absolut tuh secara filsafat maupun secara teologi itu pasti berbicara tentang Tuhan. Nggak bisa kalau masalah absolut kita ngomongin kau ini ya presiden kayak gitu, analogi-analogi kayak gitu nggak akan diterima sama oten-oten penyembah urat ya kan. Nah kayak gitu. Nah Yesus juga bergantung kan. Iya. Sedangkan Yesus itu kadang berdoa Bergantung. kepada Bapa, Makan ikan goreng. entitas lain, makan ikan goreng, gitu kan lapar gitu. Makan ikan goreng, iya. Jadi Ya, cuma- definisi kalau Yesus- daripada kesimpulan definisi daripada absolut itu nggak bergantung sama apapun. Untuk Jadi menentukan ada Tuhan yang absolutnya, katanya absolut. ini kan berbicara absolut ini kan meluas. Nah, untuk menentukan absolutnya dia benar-benar laki-laki, ketika dia memiliki anak itu udah jelas dia mutlak ya. Dia adalah seorang laki-laki absolut. Nah, kalau ada ngaku-ngaku sebagai laki-laki terus dia nggak pernah
punya anak lalu dia ngaku-ngaku sebagai laki-laki, itu harus dipertanyakan nggak sih? Walaupun pada umumnya nggak semua laki-laki itu memiliki anak ataupun menikah. Tapi kan yang udah menikah pasti dia kan absolut sebagai laki-laki memiliki anak. Ada ngaku-ngaku sebagai laki-laki, diceritakan tidak pernah kencing, diceritakan tidak pernah dan lain, hanya sunat. Lalu dikatakan dia adalah sebagai laki-laki. Harus dipertanyakan nggak sih sebagai ini, sebagai tentang penentuan absolut tadi? Siapa tuh ya? Harus tuh. Ya ini nggak jelas. Dia Bang Parasit Temon, ya? yang dulu kita. Itu siapa Bang Temon? Ada Bang Temon. Dia tidak ada orang diceritakan tentang sunatnya aja, tapi tidak pernah diceritakan dia kencing, dia menikah, dia punya anak. Tapi dia ngaku sebagai laki-laki. Siapa tuh Bang Temon? Ini kalau nggak salah tuh ada lah yang suka dijual di Shopee juga patungnya itu, lupa teman namanya. Tadi tuh kemarin tuh diskon 18.000, lupa tapi namanya siapa ya? Oh, Ya udah nggak Margaret. asing. Coba teman-teman. Sus. Nggak, ini kita kan berbicara tentang narasi dari dia, Bang Walenser. Kita berbicara tentang narasi iman mereka. Kalau kita berbicara tentang iman Islam, kita bisa buktikan dalam kitab mereka. Di mana tuh dalam Matius 2 nomor 2. Matius 2 nomor 2 entah Matius 2 nomor 4, lupa aku tuh. Maklumlah manusia bukan Tuhan mereka. Tuhan mereka aja pernah salah, bahkan dihukum. Iya juga ya. Perlu dipertanyakan keabsolutannya itu loh. Dia pernah diceritakan sunat. Ngakunya laki-laki. Atau gini aja. Coba buka dalam Matius 2 nomor 18, Bang. Nomor 18 atau nomor 14 tuh. Coba baca. Baca tuh. Itu diambil lagi satu HP-nya itu. Baca aja lah, nggak apa-apa. Diambil ya. Nah, kalau di sini berbicara sebenarnya Yesus tuh tidak disunat berdasarkan daripada Matius 2 nomor 14 dan sampai seterusnya. Nah, sebelum Matius 2:14 di atasnya itu orang Majus datang kepada melihat cahaya tanda-tanda lahirnya Yesus. Nah, setelah itu dalam Matius 2 nomor 18 dan berikutnya, Yusuf datang malaikat kepada Yusuf dan mengatakan dalam mimpi Yusuf datang malaikat Gabriel, Yusuf, engkau ambil anak itu serta ibunya Maria dan bawalah mereka ke Mesir. Sementara menurut Lukas Yesus disunat 8 hari. Nah, sementara menurut Matius Yesus ketika lahir dibawa ke Mesir. Nah, kalau ini dia dikomparasi keduanya, yang benar yang mana? Apakah Yesus disunat umur 8 hari atau dibawa ke Mesir? Sementara di waktu itu Raja Herodes berkeinginan untuk membunuh seluruh anak laki-laki. Kalau Yesus sunat, kita ambil rujukan kepada Lukas. Yesus sunat, ingat ya, Yesus pasti ketangkap dan dibunuh karena disunatkan. Karena Raja Herodes hendak ingin membunuh dia. Gitu. Kalau dia disunatkan tentu tentara Romawi kan tahu, oh ini anak si Fulan, anak yang harus dibunuh. Nah, kalau diambil dalam Matius 2, dibawa ke Mesir berarti Yesus tidak sunat. Yang benar yang mana nih? Coba, ini makanya harus dipertanyakan sama teman-teman kita Kristen. Nah, ini dia. Ini kalau kita mau membuat bukan kesimpulan sih, tapi kalau kita mau memikirkan narasi tersebut, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Yesus itu ada dua oknum. Yesus itu tidak cuma satu, tapi ada dua atau lebih dari satu gitu. Tapi kalau memang Yesus ini cuma satu, berarti di antara dua penulis ini ada yang salah, ada yang benar. Nah, ini yang membuat kita bingung nih. Oten ajaran bingung memang. Serba bingung. Gini Bang, serba bingung. Karena kalau memang kalau memang itu benar lah, itu benar si Lukas yang benar. Antara dua kitab tadi benar Lukas. Nah, ketika Yesus disunatkan, seharusnya dia ditangkap tentara Romawi, tentara Raja Herodes. Kenapa? Karena kan dia memang dicari, diburu. Sementara sunat di sana tuh sunat orang tuh memperlihatkan si Fulan sunat. Nggak mungkin tentaranya nggak tahu di Galilea mereka mutar-mutar di sana ada orang sunat. Udahlah kita lewatkan aja lah dia sunat, kan nggak mungkin. Udah jelas-jelas kalau dia mengadakan tentang persunatan dia akan ditangkap dan dibunuh anak itu. Nah, sementara dalam Matius dia dibawa pergi oleh Yusuf serta ibunya ke Mesir. Nah, kembalinya mereka setelah Raja Herodes wafat. Menurut penjelasan Bible, Raja Herodes itu wafat setelah 3 tahun. Atau mungkin dia sunatnya di jalan sambil ke Mesir gitu.
Siapa tahu. Iya. Jalan bisa jadi ya. Gitu teman-teman. Makanya kita tuh memahami lah konteksnya nih. Kalau memang itu firman Tuhan, seharusnya tidak perlu mengulangi apa-apa yang terjadi. Misalnya dalam kitab Matius tidak perlu dijelaskan lagi, dikuatkan oleh kitab Lukas. Seharusnya, ini bukan pemahaman aku, tapi seharusnya kalau memang itu firman Tuhan, tidak perlu dikuatkan lagi. Oh, Matius, Lukas, Markus, Yohanes kan menceritakan tentang penyalipan. Nah, kita tanya nanti, apakah Matius, Lukas, Markus, Yohanes ini berbeda tempat tentang penyalipan? Ada yang mengatakan jam 3, jam 12, jam 9. Nah, ini kan analogi ini. Pemahaman-pemahaman kacau ini gitu. Minimal 2 saksi. Betul, seperti tertulis. Bapak yang bersaksi tentang aku dan kata Yesus apa? Kesaksian 2 orang itu adalah sah. Bapak yang bersaksi tentang Yesus dan Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Bagaimana juga di surah Al-Fatihah 28 kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Maka ayat 29-nya Muhammadun Rasulullah. Itu nggak perlu kesaksian manusia untuk ketika Tuhan mengutus nabinya, ketika Tuhan menyampaikan wahyu kepada nabinya, nggak butuh kesaksian manusia. Kalau butuh kesaksian manusia berarti itu pengumuman, bukan wahyu. Sementara wahyu itu adalah yang tersirat dan cepat. Gitu. Nah, jadi gini, saya jelaskan sedikit tentang pewahyuan ya. Mengenai tentang pewahyuan, sebenarnya wahyu itu jangan dikira ketika Al-Quran itu turun, kita bayangin. Kertas yang jatuh dari langit atau kitab seperti ini yang jatuh dari langit terus diterima Nabi Muhammad. Jangan dibayangin yang kayak gitu. Karena yang namanya pewahyuan itu melalui hati Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang bisa menyaksikan? Allah dan para malaikat. Allah yang Allah yang mewahyukan para malaikat sebagai perantara. Masuk langsung ke kalbu Nabi Muhammad. Masuk itu bukan berupa kertas, bukan berupa fisik, tapi berupa suara dari malaikat Jibril. Makanya kata Allah, "Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la tusyrik bihi syai'an." Cukuplah Allah dan para malaikatnya yang bersaksi tentang pewahyuan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ada yang namanya Bibel buku porno, astaga. Kalau ada yang namanya saksi, manusia harus bersaksi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, maka otomatis orang tersebut akan menjadi nabi karena masuknya kolbunya juga ayat-ayat Al-Quran. Nah, kan gitu. Jadi harus ini dipahami pewahyuan, jangan dipahami seperti kitab yang jatuh dari langit diterima Nabi Muhammad. Inilah Quran, enggak. Quran itu turunnya beransur-ansur selama 23 tahun dan itu langsung masuk ke hati. Kalau ada orang ataupun manusia yang bersaksi tentang itu, maka dia juga harusnya menjadi nabi. Itu fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Cukuplah Allah dan para malaikatnya yang bersaksi tentang itu semua. Sebagaimana juga Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, suaranya enggak bisa kau dengar, rupanya tak bisa kau lihat. Sedangkan Yesus juga menerima firman. Di mana? Yohanes 17 nomor 8. Siapa yang bersaksi? Enggak ada. Yang ada itu yang bersaksi itu hanya Bapak. Lanjut Bang Sal. Muhammad menyelamatkan orang tua saja tidak bisa. Lah Yesus aja nggak bisa menyelamatkan ibunya. Buktinya ibunya mati, orang lain dibangkitkan. Ini kita putar ya sebentar. Ini siapa ini bad girl naik aja katanya nabi kalian ya. keracunan, tolonglah. Di mana itu? Pengen tahu aku pengen belajar nabi saya keracunan di mana? Coba naik bad girl. Tapi kalau nabi kami misalkan keracunan, sakit perut, sakit kepala, misalkan bekerja wajar manusia. Ini ada Tuhan, ngaku Tuhan. Ditombak, nah itu harus dipertanyakan ya kan. Matinya memang alamiahnya manusia kayak gitu ya Sal ya. Memang alamiahnya manusia kayak gitu, manusia meninggal. Bang Temon, matinya minum anggur asam, iya. Bukan disalib. Nah itu minum anggur asam, dicocokkan ini, itu wajar. Jadi gini ya teman-teman, buat yang teman-teman yang di bawah, kalau ada manusia meninggal dikubur wajar, namanya manusia. Nah kalau ada yang ngaku Tuhan bangkit, nah itu harus dipertanyakan, itu Tuhan atau zombie kan gitu.
Manusia lah, Nabi Muhammad wajar. Nabi Muhammad misalkan sakit, luka, manusia kayak gitu. Kadang kerangka berpikir Oten tuh saya nggak ngerti kenapa maksa Nabi Muhammad tuh kayak robot gitu. Nggak bisa, Nabi Muhammad manusia biasa, ya. Oke. Nah dia baru ketawa mikir mungkin, oh ya juga ya Nabi Muhammad manusia. Nah gitu masalahnya. Kan tadi ada tapingan ini Atemon ya, katanya kan Atemon Nabi Muhammad itu nggak bisa menyelamatkan orang tuanya. Coba kita putar ya. Aku sayang yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anaknya menjawab, ibumu anakku sendiri. Maafkanlah anakku yang adalah Tuhanmu sendiri. Aku Tuhan tapi ibuku bukan Tuhan. Ini si Tete. PK semalam Gurunda itu ngundang aku PK gitu kan. Iya, Baik, malam kan Bang Juma ngundang si Bocil gara-gara namanya ini nggak ada nama Kristen. Oke Cepet, Iya. aku baru beres ini nih, beres makan nih. Ayo aku ladenin lah, tapi sebentar Kalian kan aja. masih muda ini, seharusnya pikiran kalian tuh encer berpikir. Iya, ya kan tadi kita lagi bahas absolut kan. Aku kan ngajak kalian berpikir. Enggak, masalahnya lu bodoh. Jadi walaupun kami masih muda, kami nggak Coba mau gini, dibodoh-bodohin sama orang tua yang Kalau udah kau- botan kalau kau kayak lu sebut gitu. Kalau kau sebut aku bodoh, coba gini. Tuhan itu yang kau anggap absolut, dia memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang. Kau sebut Tuhan itu juga nggak tadi. bisa kayak Dengar gitu. dulu. Lu ngomongin absolut, mau pakai ilmu apa dulu? Mau pakai ilmu filsafat, mau pakai ilmu teologi, matematika, Filsafat pun sains, boleh, ilmu filsafat, ekonomi, atau filsafat. pakai ilmu apa Filsafat. dulu masalah absolutnya? Filsafat. Nah, kalau secara ilmu filsafat tadi gue udah kasih tahu ke si Bocil. Jadi gini, kalau nonton Rocky Gerung baru 1 menit, jangan dibawa ke sini. Kalau secara filsafat, sesuatu yang Ya, dianggap tertarik sempurna, aku. utuh, Makanya kau dengar dan aku. tidak bergantung. Ya, Dengerin dulu kalau jadi dianggap murid itu. filsafat zaman batu. Iya, gue yang kasih kau kuliah bawakan. gratis bentar. Katanya mau dijawab pakai ilmu Oh, filsafat. Nah, kalau absolut secara ilmu filsafat itu sesuatu yang dianggap sempurna, utuh, dan tidak bergantung pada entitas lain. Garis bawahi, tidak bergantung pada entitas lain. Tuhan siapa yang berani menyatakan dirinya dia tidak bergantung Jangan kepada kau ambil apapun? kesimpulan, jangan buat pertanyaan gini. Kita bahas Memang kayak premismu, gitu. Tuhan Kan lu itu pengen dijawab secara utuh. filsafat, di filsafat kayak gitu. Absolut tuh. Kau sebut tadi Tuhan itu utuh, tidak tergantung dengan Ya, apapun. Itu betul. kan menurut filsafat zaman batumu. Dalam kok filsafat zaman modern, batu? Lu dulu kuliah di mana sih, Bloon? ya makanya dari filsafat modern, kalau Tuhan Coba itu filsafat tidak modern apa? butuh Filsafat apapun, modern tentang absolut. Buku apa yang lu baca? Tuhan yang kau kenali maha pengasih, maha penyayang. Bloon. tidak butuh Di mana filsafat apapun. modern ngomong kayak gitu? Ketika sebelum ada segala sesuatu, Bloon. ciptaannya apa yang dikasihinya, yang disayanginya. Referensinya lu bukain dulu. Narasimu cuma blow on, nggak bisa kau tanggapi. Ya juga, iyalah, nggak cemana sanggup gue gitu. nggak bilang lu dungu. Lu bawa Ya, narasi katanya ada kalau kau nggak filsafat. sanggup, Gue Goblok, tanya kalau nggak referensi sanggup. filsafat modern lu yang mana? aku kan orang modern. Nah, tuh, berarti Yang- itu yang filsafat. mana? Berarti lu yang ngomong. Belum. Aku bukan orang zaman batu. Berarti lu yang ngomong. Karena Ilmu filsafat filsafat lu apa yang lu baca? Bang Temon, gini Bang Temon katanya. Bentar, Aku bentar, orang cepet. berfilsafat. Belum. Dengar Belum. cepet. Kayak gini Bang Temon, katanya Bang Temon. Jika manusia belum ada dengan Tuhanmu Maha Kasih Maha Penyayang, siapa yang dikasih? Bagaimana kamu bisa menjelaskan, mengetahui tentang bagaimana Maha Pengasih Tuhan sementara manusia tidak diciptakan? Inilah Kristen. Berarti sifat Nomornya itu luar tidak biasa. mutlak juga.
sifat yang Gini disebut loh, kan maha tadi bilang pengasih, maha penyayang adanya itu terbukti. membutuhkan Ya, dengar cepet. membutuh. Adanya maha pengasih cepet. Adanya maha pengasih karena ada yang dikasihi. Iya, membutuhkan. Memberi, Ada, karena ada harus yang menerima. ada yang lain. Ini loh cepet. Jadi memang sifat Kristen maha nomor memang. pengasih, penyayang Kalimat itu ada memberi, kalimat ada yang memberi, ada yang menerima. Kan begitu. Ada yang mengasih, ada yang harus diterima. Bukan tentang satu jadi tiga, tiga jadi berarti satu. sifat lalu dikatakan Tuhan mutlak. itu tidak mutlak, tidak absolut. Belum. Sifat Tuhan kan Gini, sifat Tuhan gini, tidak Cepet, mutlak. Harus ada Cepet, yang tolonglah lain jangan yang dungu, dikasihi, Cepet. disayangi. Cepet, jangan dungu. Kalau lu bawa filsafat absolut pakai filsafat, jangan lu pakai ilmu ekonomi, jadi nggak nyambung. Tolonglah. Kan tadi udah digaris Ya kan bawahi harus kalau ada secara yang lain. Bisa kau Oh, harus- bantah itu, bantah aja kau. apa yang dibantah? Nih, Harus kalau secara ilmu ada yang filsafat udah lain. kita garis bawahi, Ternyata tidak itu bergantung hanya pada anggapan. entitas lain. Aduh, dungunya. Dianggap utuh, Coba tanya dianggap balik aja itu. Atamon, bagaimana tentang Kristen sebelum ada dunia diciptakan ini Tuhannya mengasihi siapa? Coba tanya balik aja. Enggak masalah. Kenapa kalian nggak Gini sanggup Sal, berpikir masalahnya nih? tuh dia Diajak tuh mau berpikir nggak datang ke sini sanggup. tuh Mana mau sobat sok kalian? pinter, tapi jadi dungu juga. Kan kita Ya, coba, makanya come on. makanya tadi lu ngomong katanya kan filsafat gue Bantah-bantah filsafat kuno. Nah, terus filsafat modern lu di mana gitu referensinya? Ya, Gak aku apa orang gue pengen modern. belajar. Aku kan orang modern. Nah, Itu berarti kan kau, filsafat kau yang lu siapa buat, rupanya? lu yang buat Kenapa ini. kau orang modern? Berarti lu yang Kau buat. nggak terkenal kau. Kau nggak terkenal. Sok-sok Nanti ya kau gini, punya filsafat analogi modern. mereka tuh nanti kayak gini. Kita tanya balik, bagaimana tentang imanmu ketika belum ada dunia diciptakan, manusia diciptakan, Tuhanmu maha mengasihi. Apa katanya? Dia membagikan antara roh dan anak. Lah, ketika ada pembagian antara roh dan anak, kan ada yang dikasihi dan ada yang menerima. Siapa yang dikasihi? Bapa mengasihi roh dan anak. Yang menerima siapa? Anak dan roh. Kan longor Kristen ini mempertanyakan yang seharusnya tidak dipertanyakan. Terus datang kalimat mereka. Kalian tuh tidak paham bagaimana untuk memahami Tuhan. Sementara mereka yang melampaui Tuhan, mempertanyakan tentang Maha Kasih sebelum dunia ada. Nah, Kristen ini memang Tuhan yang diatur, bayangin. Orang Yahudi itu bebelet bukan melanggar tentang ini ya, bukan mempersekutukan Tuhan, bukan menghinakan Tuhan. Orang Yahudi kesalahannya itu karena membumbun, menolak tentang para nabi yang diutus ke Bani Israel. Tapi Kristen semua diborong. Bahkan Tuhan diatur. Iya, kayaknya kalau sekarang lahir juga dia nggak akan jadi tukang kayu, jadi Grab kayaknya. Ya, Bang Andi nih ya, selamat pagi. Tolonglah kalau diskusi itu kalau gini, kalau angkat tema terus jangan sok-sokan, udah pede ya kan bawa filsafat teologi katanya absolut itu secara filsafat, tapi ngejawabnya pakai ilmu ekonomi kan jadi nggak nyambung juga. Bang Cepe belajar lagi ya. Terus tadi lucu ngomong katanya ya saya filsafat modern, ditanya referensinya di mana, ya itu saya karena saya lahir di modern. Berarti kan sesuai hawa nafsu jawabannya, nggak bisa kayak gitu. Tuhan itu ya utuh, mutlak, tidak bergantung kepada entitas lain gitu kan, wujud tertinggi. Nah itu sesimpel itu, makanya mereka tuh takut kalau ditanya balik Sal, karena kalau Tuhan kita tidak bergantung kepada apapun, Tuhan mereka digantung. Nah itulah di situ ketidakabsolutannya tuh. Sesimpel itu, masa sih harus diajarin bapak-bapak dungu ini ya kan. Makanya kalau nonton Rocky Gerung jangan semenit 2 menit langsung dibawa ke komal, jadi kelihatan blow on jatuhnya. Sok-sokan filsafat sempak lu koyak aja. Ya, mau bahas apa ini kawan, teman-teman? Ya ini bahas tema aja. Oh ya, kok temanya jadi cepet, bingung absolut. Ya nggak bebas Bang. Gue baru baca soalnya. Bang Andi ini Islam Kristen Bang Andi. Kristen dong. Oke, ini temanya Bang Andi, kita bangun Bang Andi ya. Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Nah, kenapa? Kalau Kristen mengikuti ajaran Yesus, warahmatullahi filsafatan. Ayo. Yesus. Waalaikumsalam. Sebentar. kalau Kristen mengikuti ajaran Yesus, Bang, seharusnya Kristen ini tidak mengalami kematian sampai selama-lamanya menurut Yohanes 11 nomor 26. Gitu. Coba Abang baca dulu Yohanes 11 26. Coba. Bang Andi. Apa dulu ini? Kok bahas? Kenapa bahas Alkitab? Oh, Ya udah bahas harga timun apa Sal. namanya? Yesus Bang, Yesus. Emang Muhammad kenal Yesus, Bang?
Wah, Enggak, Nabi kamu Muhammad nih. tuh nggak kenal Yesus. Tapi kan kenapa Makanya, kan sosokan tahu tentang Yesus kali ini? ya makanya kata Yesus, waspadalah terhadap si penyesat yang datang kepada murid-muridnya, yang menyesatkan murid-muridnya, yang menggunakan nama Yesus. Nah, siapa orang-orang yang menggunakan nama Yesus yang menyesatkan murid-murid Yesus menurut Matius 24:4-5? Banyak. Termasuk Siapa? Muhammad itu. Bawa nama Nah, Isa. kan Nabi Muhammad nggak kenal sama Yesus nih, kau sendiri bilang. Nabi Muhammad tidak kenal sama Yesus. Perkataan Yesus dalam Matius 24:4-5, waspadalah terhadap si penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus. Siapa yang datang Berarti- kepada murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Berarti Isa bukan Yesus ya? Beda, Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Ya, siapa orang yang gitu datang ya. kepada murid-murid Yesus? Siapa yang datang? Ya, yang Banyak datang lah. kepada murid-murid Yesus, yang menyesatkan murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus. Banyak. Ya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Ya 12 muridnya. Iya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang pakai nama Yesus menyesatkan 12 murid Yesus? Udah dibilang banyak. Ya, siapa yang datang kepada murid? Semua yang mengikuti Yesus gimana Waduh. di zaman itu. Semua yang Kristen mengikuti Kolomar Yesus ya? di zaman itu. Aku tanya si penyesat itu menggunakan nama Yesus menyesatkan murid-murid Yesus. Siapa yang menyesatkan? Kau bilang murid-murid Yesus sesat semua. Nggak ada sih itu. Itu kan peringatan. Waspadalah terhadap kamu, terhadap murid-muridku, akan datang orang yang datang kepadamu, menyesatkan kamu yang menggunakan nama Yesus. Siapa orang Itu yang kan datang? waspada supaya berhati-hati. Iya, waspada itu berarti setelah matinya Yesus, betul? Itu kan peringatan. Peringatan setelah matinya Yesus, betul? Betul. Setelah berarti yang bangkit. diwanti-wanti ini kan murid-murid Yesus. Nah, kalau murid-murid Yesus tidak ada, kalau murid-murid Yesus tidak ada sampai sekarang dan terus si penyesat itu tidak ditemukan, berarti Yesus sedang berbohong kepada murid-muridnya, betul? Ya tidak, ini kan peringatan. Loh, Jangan kan sampai. kutanya itu kan samamu. waspada, supaya Sebentar, kutanya samamu. berhati-hati, kan itu. Sebentar, kutanya samamu. Murid-murid Yesus sekarang ini masih ada atau tidak ada? Masih ada. Coba sebutkan siapa murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang. Ya kami juga termasuk murid-muridnya. Longor, Yesus berkata kepada mereka, bukan kepadamu. Loh, kan di Matius 28 kan jadikanlah segala bangsa murid. Itu nanti sebelum Matius 28 kan berbicara Matius 24 dulu nih. Ya, terus? Nah, Yesus berbicara kepada murid-muridnya di waktu itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan nubuatan kepada orang Kristen. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kamu terhadap si penyesat yang menyesatkan kamu dan menggunakan namaku. Nah, kalau murid-murid Yesus sekarang tidak ada, berarti seharusnya si penyesat itu dulu udah ketahuan. Nah, pertanyaanku, kalau Yesusnya, kalau si penyesat itu tidak ditemukan sampai sekarang, berarti Yesus sedang berbohong atau tidak? Yo tidak lah, justru murid-muridnya berpegang Yesus berkata kepada murid-muridnya. Saya ngomong dulu. Yesus Karena berkata waspada. kepada murid-muridnya. Gini. Yesus, Mereka ya, mendengar bentar. peringatan itu waspada sehingga mereka tidak tersesatkan. Makanya murid-muridnya sampai sekarang masih ada. Bukan mereka yang tidak tersesatkan, tetapi si penyesat itu datang kepada mereka. Perihal mereka sesat atau tidak sesat, itu nanti pembahasannya siapa si penyesat yang datang kepada muridnya yang menggunakan nama Yesus. Sudah nggak ada, dibilang kok nggak ada orang mereka yang tidak tersesat tuh. Gimana? Aku nggak tanya muridnya itu tersesat apa tidak. Masih ada gimana? Dengarkan. Aku tidak bertanya muridnya itu tersesat apa tidak. Yang aku pertanyakan, siapa orang yang datang yang menyesatkan murid-murid Yesus? Orangnya, Ada orang yang menyesatkan Yesus. Kau aja yang Kristen kok nomor kali nih. Coba kita buka datanya ya. Pertahankan Sal, pertahankan. Oten yang pinter gak ada lagi Sal. Sebentar. Pertanyaannya siapa? Ya sabar Bang Andi sabar, Bang Andi Nia sabar. Iya, aku sabar. Iya. Tapi ini orang Ya sabar tenang. Minum dulu Bang Andi, suaranya udah serak. Minum dulu. Ini suaranya udah murid-muridnya serak. kan diwanti-wanti nih. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Wanti-wanti. Kalau ada orang datang kepada, sebentar dulu dari dibacakan. Kalau ada orang yang datang kepada murid-murid nanti, jangan orang ini sampai tersesat. Diwanti-wanti. Kata Yesus apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa namanya?
Yesus. Oke, dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa orang ini yang datang kepada murid-muridnya yang menggunakan nama Yesus? Aku nggak tanya muridnya. Nggak Aku ada. tanya si Siapa yang penyesat ini mengatakan yang datang dirinya kepada akulah muridnya. Mesias? Mesias siapa murid-murid Ya. Yesus mengatakan dia akulah Mesias? Nggak ada. Aku nggak tanya murid-murid lo, Longor. Kenapa sih? Loh, situ loh, dan berkata akulah Mesias. Siapa murid-murid 12 murid Yesus mengatakan Berarti akulah Mesias? Nggak utusan ada. nih, dengarkan dulu. Dia menggunakan nama Yesus. Yang aku tanya, siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Kau menggunakan nama Yesus? Mau murid-murid menggunakan nama Oke, Yesus gimana? namaku ini merujuk kepada nama siapa? Loh, semua murid-murid Yesus memakai nama Yesus. Aku Gimana nggak sih? tanya Saya murid-murid, juga yang memakai aku nama tanya si Yesus. si Longor ini. Dengarkan. Aku nggak tanya murid-murid, ini murid-murid di nomor 4. Nah, si penyesat ini nomor 5 yang menggunakan nama Yesus, bukan ku tanya murid-murid. Si penyesat yang menggunakan nama Yesus dan menyesatkan murid-muridnya. Perihal mereka sesat atau tidak, itu kita nggak berbicara itu. Tetapi yang penyesat ini datang kepada murid-muridnya. Nggak ada siapa yang mengaku-ngaku Mesias. Nah, setelah kalau Yesus. nggak ada, Nggak ada. nggak bisa ditemukan berarti Yesus sedang berbohong kepada murid-muridnya. Karena Loh, tidak itu kan ditemukan siapa peringatan penyesat itu. itu. Di ayat keempatnya, waspadalah supaya jangan di situ. Aduh, Artinya jangan mereka itu kan apa? berhasil tidak tersesat. kan? Jangan itu mewanti-wanti atau sudah terjadi. Waspadalah, itu kan peringatan. Oke, ku kasih jangan sampai analogi gini. tersesat kan. Sebentar, ku kasih analogi gini. Kau longor kali kau bertanya. Sebentar, ku kasih analogi gini. Andi, waspadalah terhadap sisal yang datang kepadamu. Berarti kau mewanti-wanti terhadap siapa yang datang kepadamu? Iya. Siapa? Saya wanti-wanti dan saya waspada kan. Iya, Was-was. terhadap siapa kau waspada yang datang kepadamu? Siapa yang akan datang kepadamu yang kukatakan? Ya kepada orang yang mengaku apa Enggak, namanya? dengarkan. Aku berkata nih, aku berkata kepadamu. Yang mengaku-ngaku Andi, sepasar sebentar, Andi. Aku ngomongnya, Andi. Sebentar. Aku bilang sama kamu. Andi, waspadalah terhadap si penyesat yang datang kepadamu yang mengaku sebagai Sal Pasaribu. Berarti kau mewanti-wanti yang datang kepadamu Sal Pasaribu atau tidak? Iya. Nah, berarti kalau ada Sal Pasaribu yang datang kepadamu, kamu harus percaya atau tidak percaya? Yo, tidak percayalah. Nah, siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Justru itu yang tidak ada. Gimana? Lanjutlah Bang Teman, Longor kali memang Kristen. Enggak. Lanjutin aja nggak apa-apa. Tidak ada murid-murid itu menemukan itu, berjumpa dengan orang itu. Kan itu maksudnya. Berarti sederhananya Bukan itu berarti tidak akan ada. Tidak ada dijelaskan dalam kitab. Oh, berarti berarti gini mungkin sederhananya ya Bang Andi ya, berarti apa ucapan Yesus nanti akan ada yang membantah, mungkin kayak gitu mungkin ya. Apa yang diperintahkan Enggak, Yesus nanti mereka ada itu orang yang berpegang. membantah. Mereka berpegang tentang apa perintah apa namanya? Peringatan itu sehingga mereka tidak ini. Ya, contoh Yesus Sesat, begitu maksudnya. contoh misalkan Yesus menyatakan Tuhan itu satu, Bapa, nah, terus nanti ada yang datang gitu dijadiin Yesus Tuhan, mungkin kayak gitu ya. Yesus nyuruh sunat, nanti ada yang datang lagi nih, katanya sunat gak apa-apa, terus nanti Yesus melarang makan babi, nanti ada yang perintah Yesus suruh sunat mah nggak ada. Kau ngarang juga kali. iya, contoh kayak gitu mungkin ya. Nanti bakal ada yang kayak gitu mungkin penyesat itu ya, atau gimana Bang Andi? Yang penyesat ini seperti ini. Pak. Yesus Sebentar, dilarang sebentar, membunuh. saya Dibunuh. Begini, yang Matius ini, Matius 22:30. Di situ Yesus berkata, "Kau janganlah sesat, sebab di hari kawin mengawin tidak ada apa namanya, di hari kita tidak ada kawin mengawin." Nah, kalau kita lihat Nabi yang baru datang ini seperti yang kalian percaya, dia Nabi itu Yesus kawin. Yesus kawin ini gimana? Kok Yesus jadi kawin. mulai ke Nabi Muhammad? Gak ada itu. Sejak kapan di situ berbicara tentang Nabi Muhammad? Ini kenapa Kristen ya? Ini Kenapa? Yesus kawin kok. Karena Bentar, Muhammad mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Dia adalah Nabi Ini palsu. Yesus itu. kawin. Kau ini kurang Nabi ajar kau nih. palsu. Melanggar kau ini Jangan namanya. marah-marah lah, santai dah bro. Ini lihat nih, coba baca. Wahyu 19:7, sorry. Nah, Ya Wahyu marilah 19 kita Matius. bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. kabur. Dah, kabur. Gak usah. Bentar, biar kita lanjut aja, biar kita habisin. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin
telah siap sedia. Ada perkawinan, ada pengantin. Terus dibilang ini perumpamaan. Kristen. Ya memang kayak gitu Oten tuh. Kalau bagian yang dia susah jawab, perumpamaan. Kayak gitu, kedagingan. Enggak, cuman temen tuh pengen tahu juga gitu. Anggaplah orang-orang Kristen menganggap tidak ada nabi atau rasul palsu gitu. Sedangkan di ayat-ayat Bible-nya tuh kontradiksi antara Paulus dan Yesus. Nah, apakah itu tuh peringatan untuk Paulus kan gitu kan? Tapi dia mengatakan enggak kontradiksi itu tuh kayak gitu. Longor kali kalian belajar lagi ya. Lo abang nih mantan Kristen, nggak mungkin abang menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan daripada data. Gitu. Jadi janganlah di framing Aries. Silakan Aries naik Aries. Kita gunakan data-data secara ini eksplisit Aries ya. Sekalipun kamu mengatakan itu perumpamaan apa itu? Udah jelas-jelas itu bahasa Indonesia. Nah, kalau Kristen memaksakan dalam Wahyu 19:7 tadi adalah perumpamaan, benar. Terserah kalian mengambil apa itu perumpamaan, apa kayak dan lain sebagai berikut. Tetapi perumpamaan itu ialah tentang perkawinan. Betul tidak itu perkawinan? Ada pengantin. Nah, bagaimana mengimplementasikan tentang perkawinan ada pengantin? Kita sebagai akal manusia ketika ada katanya kalimat di sana ada perkawinan. Nah, secara logika kita mengatakan perkawinan itu adalah antara laki-laki dan laki-laki. Laki-laki dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu di gereja. Gimana sih? Gimana bang teman? Betul Iya, nggak tuh? emang diberkati, Oh, iya, emang betul. diberkati. Oh iya. Oh. Iya, laki-laki sama laki-laki hak asasi manusia, tapi yang ngomong kayak gitu pendeta. Aduh, Hak asasi manusia. Ada, capek kali. Kalau pernikahan itu kan nggak ada di Kristen kan. Nah, sementara pernikahan itu harus ada syarat-syaratnya. Kalau Kristen kan nggak ada. Apa yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Itu berbicara tentang dipersatukan, nggak berbicara tentang hukum nikah. Makanya di Kristen itu mengatakan, oh kalau masalah tentang daging kedagingan itu nggak boleh. Itu udah kotor. Sementara Tuhan memberkati antara orang yang menikah. Yang dipersatukan antara pernikahan itu diabadikan Tuhan gitu. Masa datang Kristen dibilang, oh kalau ada orang yang menikah itu udah nggak pantas sebenarnya masuk surga gara-gara mereka melakukan yang jahat. Apa yang jahat tentang pernikahan? Sementara Tuhan mengaruniakan tentang pernikahan gitu. Karena apa? Karena di Kristen itu tidak ada hukum nikah. Jadi bagaimanapun Kristen ini, menurut pengajaran Yesus ya, menurut pengajaran Yesus, Kristen adalah melakukan tentang perzinahan selama seumur hidup. Karena nggak ada konsep pernikahan yang diabadikan di dalam hidup mereka berdasarkan daripada Bible. Tapi dipasu-pasu di gereja. Itu kan menurut gereja, bukan menurut Yesus. Coba datang nanti Yesus, kalian coba berada di posisi Yesus. Kalian nikah, dipasu-pasu dia. Lalu tanya Yesus nih, dari mana kalian buat acara itu? Tapi kan dari kau Yesus. Apa katanya? Kepala bapak kau. Aku nggak pernah ngajarin kayak gitu, kata Yesus langsung. Dipukul kepala kalian, biar kalian tahu. Nah, malah kita di framing kata si Andinias, kenapa diturunkan, dijambak lagi nggak mau naik? Kenapa Oten tuh kalau kalah kayak gitu ya? Kenapa? Apakah di gereja itu tidak diajarkan? Di sini kalau nggak ada berbohong itu peringatan. dosa? Kalau kau diturunkan, kau kabur sendiri, jangan congor kau. Aku host bisa melihat, nggak ada di sini peringatan moderator menurunkan si Andi itu nggak ada. Kau sendiri yang turun. Wajar sih Islam, wajar sih Kristen. Ya naik aja dua apa? Itu alasan saja dia kabur, iya alasan aja, ngeri kali. Jangan kayak gitu. Kalau turun juga nggak apa-apa juga, kita nggak akan apa ya? Oh kau kalah nggak akan kayak gitu. Izin aja bang, izin turun dulu gitu. Ampun, bosal pasar ibu gitu kan gitu. Ampun Sal gitu. Tinggal lagi ngomong gitu aja kita turun kan ya Sal ya. Iya betul, karena gini loh teman-teman, aku 21 tahun itu kan doktrin yang kami dapatkan. Aku 21 tahun di Kristen, dari aku lahir sampai di umur 21 tahun. Nah itu kan kami belajar membaca, belajar memahami. Ketika kalimat ini kami kena doktrin dulu, Bapa adalah ini. Nah konsep Tritunggal juga tidak pernah dijelaskan di Bible. Tidak pernah dijelaskan tentang konsep Tritunggal di Bible. Tritunggal itu diambil dari kata Tritlianus. Nah, siapa pendiri tentang konsep Tritunggal? Yaitu adalah pagan Yunani yang ketika dia masuk Kristen. Nah, dia mengambil analogi Bapa Putra Roh Kudus itu berdasarkan daripada tentang konsep ketuhanan dia di waktu dulu. Dia menyembah ada 3 dewa.
Dewa ini, dewa itu, dan dewa ini. Jadi konsepkan dia ketika dia masuk Kristen, makanya nama apa Trinitas ini, Trinity diambil dari nama dia. Gitu. Jadi Kristen janganlah ditipu-tipu. Bangsal ini mantan Kristen kok. Gitu. Anjay, lihat penyembah anak orang nih, mantan penyembah urat nih. Mantan penyembah nonot ini. Turun dia. Turun Nah, Pak, turun dah. turun Pak. Turun. Yang kayak gini-gini mah biarkan ini aja lah, bocil-bocil kematian Pak Guru. Yang ladenin, soalnya otennya tinggal sisa yang ini aja, yang ampas-ampasnya ya. doang. Tinggal oten-oten yang sisa-sisa doang ini mah. Residu mah residu. Biar Iya. aja. Anak-anak muda ada yang bersihin. Iya tuh, si bocil Bangsal sambil udah waras makan. katanya, tengok tuh. Ya, nanti Bang Temon, nanti mamaku tanggal 21 datang ke Jakarta ke rumahku nih. Nanti diskusi, kami mau coba lah diskusi santai lagi sama orang tua. Tapi nggak mungkin, nggak waktu dekat lah. Setelah mamaku datang nanti, nah kemungkinan setelah istriku lahiran nanti baru ya ajak bincang-bincang lah, nggak diskusi teman-teman, bincang-bincang tentang memahami. Nanti ujung-ujungnya aku udah tahu nanti apa yang disampaikan mamaku, pasti ujung-ujungnya yang penting Yesus Tuhan, imani saja. Nah kan itu dulu selalu ucapan mamaku, tapi nggak tahu kan ketika nanti di waktu yang akan datang ini, siapa tahu Allah yang memudahkan lisan atau Allah yang memudahkan hati mamaku untuk menerima hidayah. Nah, Amin, aku udah tahu ya Rabbal jawabannya, Alamin. tapi kan kita nggak bisa ambil kesimpulan. Bisa jadi di waktu itu Allah lembutkan hati orang tuaku dan memberikan dan membukakan hatinya untuk menerima hidayah. Bisa jadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini kan banyak yang nonton juga ya di bawah, kita doakan juga mudah-mudahan ibunya Sal dapat hidayah Amin. secepatnya Sal. Iya, itu doa-doa paling panjang loh teman-teman. Soalnya gini Sal, yang paling diberatin sama ibunya Sal tuh mungkin Sal, karena dia udah bisa, udah jago buat resep makan B2 gitu. Masak B2 udah jago gitu. Jadi kalau mualaf takutnya lupa lagi. Itu aja saudara Sal, insya Allah lah cepat mualafnya ya kan. Resepnya kan yang paling jago mamanya Sal. Gitulah teman-temannya. Jadi Ya amin. memang doa-doa kalian lah yang bisa ini ya, yang membantu doa-doa juga teman-teman, bantu doa-doanya. Tidak ada selain Amin, daripada amin, itu. ya Allah. Memang betul hidayah ini mahal kali teman-teman. Bahkan yang dari Islam aja itu mahal kali hidayah. Ketika kesadaran diri dia sendiri, entah terjadi problem masalah tentang dia dialami orang tuanya meninggal dan sebagai berikut, itu banyak tuh cobaannya sehingga dia membukakan menerima tentang hidayah tadi, baru dia mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, ketika dalam Islam itu mereka yang tobat aja, tobat nasuha gitu. Sementara di Kristen sulit teman-teman. Tapi namanya Allah kan kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Amin, bener Sal. Gitu. Tapi pede lah ya, Pak, kalau tahun ini mah ya, insya Allah ibu menerima kayaknya nih. Ya itu doa Bang, mau ke istilahnya doa Bang Sal, hidayah itu harus dicari Bang Sal. Benar, kita udah sampaikan Bang. Sebenarnya hidayah itu udah sampai, bukan dicari Bang. Hidayah itu udah sampai kepada orang tuaku. Nah, adanya masjid di lingkungan kami, adanya televisi, pemberita-pemberita dakwah, adanya kita menyampaikan itu, mereka udah didatangkan oleh hidayah. Perihalnya mereka mau ambil atau tidak, bukan mereka belum mencari. Udah datang kepada mereka, nggak perlu mereka mencari. Udah datang kepada mereka, tetapi tinggal mereka mau mengambil, mau menerima atau tidak. Tengok masjid di samping rumah kami. Rumah kami depannya masjid. Dan pasti setiap hari kan dengar tuh kan, setiap Jumat kan khutbah kan. Tapi ibu nggak marah Sal, waktu Sal ini mualaf, atau sempat marah dulu? Kalau mama aku dulu marahnya cuman kayak merasa sakit hati ya. Nah, abang aku dulu tuh semua marah tuh. Nah, makanya ketika aku mengatakan aku sudah masuk Islam, kita beda iman, tetapi satu hal, kalian tuh bagian daripada hidupku. Aku bilang gitu. Kalau kalian membenci aku, silakan aku pergi dari rumah. Langsung aku bilang gitu poinnya. Tapi satu hal, kalian tuh bagian daripada hidupku karena